Ya, baik kawan-kawan, hari ini pembahasan historiografi kita membahas tema tentang historiografi Arab pra-Islam, yaitu Ayyamul Arab dan Al-Ansab. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan kita. Ini saya akan menambahkan beberapa pointernya. Ada dua ya, sebetulnya hampir sama ya Ayyamul Arab dengan Al-Ansab ini. Nah, kalau kita mereview lagi bagaimana tradisi Arab pra-Islam, jadi bangsa Arab ini terutama di Arab bagian utara ini mereka ini punya keahlian ya dalam menggubah syair. Mereka ini sangat senang dengan syair-syair dan syair ini biasanya diperlombakan. Yang menang nanti itu bisa digantung di dinding Ka'bah. Jadi satu kehormatan tersendiri kalau hasil karya syairnya itu digantung gitu ya. Kemudian tradisi sastra ini biasanya mencakup peristiwa-peristiwa besar dan penting ya dalam tradisi Arab pra-Islam ini. Kemudian nilai-nilainya ini biasanya diabadikan dengan berbagai macam cara. Selain dengan syair tadi ada nyanyian, ada al-ansab, ada syair, ada dongeng dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita review lagi di daratan Arab pra-Islam itu kan dia selalu berperang gitu ya. Mereka ini berperang karena banyak yang diperebutkan. Seperti yang kita tahu di Arab pra-Islam ini kondisi geografisnya itu kan mereka sangat gersang. Tidak banyak tumbuhan, kemudian sumber air juga sedikit gitu sehingga mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari wilayah yang subur gitu. Nah, kemudian karena peperangan ini biasanya antara suku ya. Jadi antara suku satu dengan suku lain ini mereka berperang. Kalau terlalu banyak berperang, akibatnya kebudayaan itu biasanya tidak berkembang karena mereka ya akibat berperang itu kan biasanya terjadi kehancuran ya, saling menghancurkan gitu. Nah, kemudian di samping kita juga mengenal bahwa orang Arab ini tradisi hafalannya ini sangat bagus gitu ya. Jadi mereka ini kalau habis berperang kemudian menang gitu, itu biasanya digubah menjadi syair, menjadi lagu, dinyanyikan gitu ya, diungkapkan gitu ya dalam berbagai event gitu, terutama di antara mereka. Itu tujuannya untuk membangkitkan kebanggaan terhadap sukunya, untuk menanamkan jiwa heroik ya di antara anak keturunannya. Meskipun kadang-kadang yang diceritakan itu adalah masa lalu atau leluhurnya gitu. Jadi kadang-kadang yang generasi saat itunya tidak punya prestasi apa-apa, tapi mereka hanya membanggakan, oh dulu kakek saya berhasil mengalahkan suku A. Oh ini kakek saya dulu berperan dalam apa gitu. Jadi terlalu membangga-banggakan leluhurnya, sementara mereka sendiri tidak punya peranan, tidak punya prestasi gitu. Nah, kemudian jadi syair-syair ini selalu dikembangkan di antara para perawi syair. Biasanya ini tradisi lisannya ini, jadi mereka belum ada tradisi menulis saat itu ya, hanya lisan, hafalan, syair gitu. Nah, Al-Quran juga kan saat itu turun untuk apa istilahnya ya? Mereka itu kan suka dengan syair-syair, sehingga Al-Quran itu kalau kita lihat itu lebih indah daripada syair gitu. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam, mereka sendiri tidak bisa, meskipun ahli syair terhebat pada masa itu, mereka tidak bisa mengubah atau misalnya menyaingi indahnya syair-syair atau indahnya ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kembali ke tradisi Arab pra-Islam, jadi bangsa Arab ini dia biasanya turun-temurun ininya, mengungkapkan sejarah sukunya itu biasanya turun-temurun gitu ya. Dia menceritakan misalnya kakeknya menceritakan kepada cucunya kalau mereka itu suku yang hebat, yang berhasil menggagalkan suku lain gitu kan, yang berhasil memenangkan wilayah gitu. Nah, ini mereka menggunakan tradisi lisan bercerita gitu. Dan ini berdasarkan hafalan. Kemudian sehingga karena tradisinya lisan, kalau orangnya itu pelaku sejarahnya itu sudah wafat, ya tidak banyak yang bisa diteruskan gitu ya. Beda kalau misalnya dengan tulisan, meskipun orangnya sudah tidak ada, tetapi kan karya tulisnya masih bisa dibaca gitu. Tetapi kalau lisan, sebagian besar ketika
si pelaku sejarah itu sudah wafat, lama-kelamaan akan hilang, apalagi kalau tidak diceritakan secara turun-temurun lagi ke anak cucu berikutnya. Nah, kemudian orang-orang Arab ini mengenal tradisi yang menyerupai bentuk sejarah lisan disebut dengan al-ayam. Jadi al-ayam itu adalah hari-hari penting dan al-ansab ini adalah silsilah. Kalau tadi misalnya ada teman-teman yang bertanya gitu, masih ada nggak sih di masa sekarang ini tradisi seperti ini? Nah, kalau yang al-ayam pada masa pra-Islam ini kan mereka tulisannya itu atau cerita syairnya itu kan tentang peperangan antar suku. Kalau sekarang kan hampir tidak ada lagi ya tentang perang antar suku ini karena sudah di bawah satu kerajaan Arab ya, dan ini sudah makmur gitu, jadi tidak ada yang diperebutkan lagi. Nah, tetapi kalau yang silsilah ini sampai sekarang masih ya. Kalau kita lihat terutama di Indonesia nih, nggak usah jauh-jauh. Orang Arab ini kan masing-masing suku di Arab itu membanggakan sukunya gitu ya. Nah, jadi biasanya mereka menjaga kemurnian sukunya, menjaga kemurnian silsilahnya. Terutama misalnya kalau ada orang-orang tertentu yang di Indonesia kan banyak nih Habib gitu ya. Itu mereka punya silsilahnya. Habibnya itu dari siapa gitu kan? Gelarnya itu dari siapa? Itu ada sampai ke atas, nanti bisa ditelusurin. Jadi kalau ujuk-ujuk ada orang ngaku Habib gitu, itu mereka langsung buka catatan tuh silsilah mereka. Jadi nggak ada yang bisa memalsukan identitas gitu ya, ngaku-ngaku Habib, itu pasti ketahuan gitu. Yaitu plusnya dengan tradisi silsilah ini gitu. Kemudian kita kembali lagi dengan al-ayam. Jadi al-ayam ini secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah hari-hari dalam bangsa Arab gitu ya. Nah, tetapi yang dimaksud hari-hari penting di sini bagi mereka adalah hari-hari peperangan pada masa jahiliyah ini. Sering terjadi peperangan ya, misalnya dalam soal kepemimpinan, perebutan kekuasaan ya di antara sesama kabilah itu sendiri itu sering terjadi gitu. Kemudian juga karena wilayahnya yang gersang, sumber airnya sedikit gitu, biasanya mereka salah satu alasan berperangnya itu adalah memperebutkan sumber air dan padang rumput gitu ya, untuk menggembalakan ternaknya seperti kambing dan unta. Itu kan harus ada sumber pakan ternaknya juga gitu. Nah, kemudian di antara peperangan itu mereka abadikan dalam gubahan-gubahan syair gitu, sehingga dalam syair-syair itu bisa turun temurun gitu, bisa anak-anak cucunya itu bisa mengetahui kegemilangan nenek moyangnya gitu ya, dalam memperluas wilayahnya, dalam memenangi peperangannya gitu. Kemudian contoh, ini tadi ada yang bertanya, jadi gubahan syair ini biasanya dinamai dengan nama lokasi tempat terjadinya. Misalnya syair Yaumun Abak, nih, perang atau peristiwa sumber air Abak. Kemudian ada Yaum Zikar, ini adalah perang atau hari Zikar, ini nama sebuah kampung. Kemudian ada Yaum Sib Jabalah, atau perang hari Syib Jabalah, ini juga nama kampung. Lalu ada juga yang diberi nama dengan nama orang, ada yang diberi nama hewan gitu ya. Jadi tergantung latar belakangnya. Misalnya ada Yaum Al-Basus, ini nama seorang wanita. Kemudian ada Yaum Al-Dahis wa Al-Gabara, ini nama kuda jantan dan unta betina, karena mereka juga ya kalau orang berperang itu kan, kalau pada masa itu mereka mengandalkan kuda dengan unta, sehingga menjadi hewan-hewan yang kesayangan gitu ya. Dan ini menjadi salah satu inspirasi untuk memberi nama al-ayam tadi. Kemudian ada ayam al-Arab. Nah, ayam al-Arab ini kalau dari sisi historis atau sebagai catatan sejarah, jadi kalau kita lihat dari secara antropologinya, kulturnya, budayanya, sosialnya, orang Arab ini kan terdiri dari berbagai macam suku ya. Nah, kemudian kalau dari penamaan peristiwa, seolah-olah Ayamul Arab ini adalah hal yang menggembirakan gitu. Padahal sebenarnya Ayamul Arab ini adalah mengungkap sisi kelam dari bangsa Arab gitu ya. Bagaimana mereka dulu hidup secara jahiliyah gitu ya, suka kekerasan, suka mengambil hak orang lain gitu kan, menghalalkan segala cara lah gitu. Jadi Ayamul Arab ini sebenarnya pengungkapan sisi kelam dari bangsa Arab. Nah, kemudian di Ayamul Arab ini juga kan merujuk pada perselisihan antar suku ya. Orang-orang Arab pada masa pra-Islam itu kan mereka sangat egosentris ya. Jadi mereka
membanggakan sukunya masing-masing gitu ya. Dalam Ayamul Arab itu juga mereka kadang-kadang mencela suku lain dalam syair-syairnya itu, jadi membanggakan sukunya, mencela suku lain. Biasanya isinya seperti itu. Nah, pada masa awal Islam ada buku sastra ya yang merupakan catatan dari pertempuran yang di dalamnya ini dihimpun syair-syair dan prosa-prosa pada masa Arab Islam ini. Jadi buku ini baru dihimpun pada sekitar abad kedua Hijriah. Kemudian, nah Ayamul Arab tadi seperti yang sudah saya ceritakan ini menceritakan tentang berbagai kemenangan ya di antara suku-suku mereka. Jadi agak subjektif ya. Jadi kalau menang itu digembar-gemborkan, dihebat-hebatkan gitu ya. Tapi kalau kalah nggak ada ditulis gitu. Jadi cuma yang bagus-bagusnya aja yang mereka tulis. Nah, jadi kenangan manis ini dibentuk dengan irama-irama syair gitu ya kan, mereka ini suka sekali syair, suka sekali musik pada masa Arab pra-Islam ini. Kemudian syair-syair ini diterima oleh masyarakat itu kalau zaman sekarang itu seperti berita lah gitu ya. Jadi kalau kita zaman sekarang ini mendengar satu peristiwa itu kan bisa nonton televisi, bisa lewat medsos gitu ya, lewat media online gitu. Nah, pada masa Arab pra-Islam ini berita itu tersampaikan melalui syair-syair ini gitu. Jadi syair itu adalah berita buat mereka gitu ya. Oh, dengan syair ini memberitakan bahwa mereka sudah menang melawan suku B. Oh, mereka sudah menguasai wilayah daratan mana gitu kan. Nah, tetapi ada kelemahannya juga gitu ya. Kalau syair-syair ini tidak disampaikan secara utuh, tidak dinyanyikan dengan utuh gitu ya. Ada misalnya bait yang terpotong gitu ya, ada satu paragraf misalnya yang terpotong, maka ya hilang alur sejarahnya itu gitu ya, akan terlupakan gitu dengan sendirinya. Kemudian istilah Ayamul Arab ini adalah perang antar kabilah, dan ini selalu terjadi konflik berkepanjangan ya antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya, itu mereka selalu berkonflik, tidak akur gitu ya. Nah, biasanya ya tadi itu perebutan wilayah, perebutan suksesi kepemimpinan gitu ya. Kemudian perang ini juga biasanya sengketa ya, memperebutkan padang rumput, mata air, bahkan hewan ternak juga diperebutkan oleh mereka. Jadi betul-betul tidak ada kepemilikan sejati gitu. Jadi siapa yang kuat mereka yang berhak gitu. Apa istilahnya? Kalau sekarang itu hukum rimba gitu ya, yang kuat yang menang gitu. Kalau beruntunglah kita hidup di zaman sekarang ini ada peraturan gitu ya, mana yang menjadi hak milik kita itu tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau sekarang kan ada sertifikat dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu nggak ada. Pokoknya kalau dia kepengen, dia lihat wilayah itu subur, ya udah dia perang, dia menang, dia ambil gitu. Jadi yang lemah selalu tertindas. Nah, kemudian dari segi ilmu bahasa Arab, syair-syair dalam Ayamul Arab ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, pujian, almat. Jadi biasanya mereka memuji-muji kepahlawanan seseorang, memuji-muji kepahlawanan sukunya, leluhurnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bentuknya hinaan. Jadi mereka menghinakan, merendahkan kabilah musuh gitu. Kemudian yang ketiga biasanya al-ghazal atau rayuan. Lalu ada yang keempat adalah fanatisme kabilah. Jadi karena kefanatikannya itu biasanya ya namanya kalau orang fanatik itu ya yang dilihat itu yang bagus-bagusnya aja. Kalau ada yang tidak bagus meskipun dia sadari dia tutup mata aja gitu. Lalu ini ada Al-Ayam sebagai karya sejarah. Nah, jadi kalau sebagai karya sejarah ada 5 ciri. Yang pertama, perhatian terhadap kehidupan masyarakat kabilah. Yang kedua, penggubah syair asli ini tidak dikenal biasanya. Dan syair ini dijadikan sebagai syair milik kabilah. Jadi beda kalau di kita ya, misalnya kalau kita kan mengenalnya yang indah-indah itu seperti lagu-laguan gitu ya, nyanyian. Itu kita tahu karangan siapa. Gitu. Misalnya lagu Indonesia Raya, kita tahu siapa pengarangnya, penciptanya tahu gitu. Nah, tapi kalau di syair ini, di Al-Ayam ini nggak diketahui. Jadi dianggap syair itu adalah milik kabilah, bukan syair milik perorangan. Meskipun yang menciptakan mereka ketahui, tapi ya tidak dituliskan nama penciptanya, sehingga lama-kelamaan kalau itu sudah turun-temurun, ya hilang gitu ya. Tidak diketahui lagi siapa penciptanya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terdapat dalam syair ini tidak kronologis dan tidak sistematis. Jadi ya tergantung mood mereka gitu. Mereka sukanya apa gitu kan. Mereka maunya yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Sebetulnya tidak bisa dijadikan sebagai satu sumber referensi sejarah yang otentik gitu ya, karena sudah banyak kepentingan
tergantung penulisnya gitu, tergantung penggubahnya. Lalu ya ini tadi lebih banyak memiliki nilai subjektivitas yang tinggi gitu, sementara sebagai seorang sejarawan atau seorang penikmat sejarah, sebagai ilmuwan sejarah, kita itu harus berusaha objektif gitu. Nah, kalau di Al-Ayyam ini ya tergantung mereka kalau tidak sesuai dengan keinginan hati mereka dirubah gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan cita rasa penguasa saat itu ya tidak ada gitu, ditiadakan beberapa baitnya. Jadi ya nggak bisa dipertanggungjawabkan lah isinya, tergantung mereka aja gitu. Kalau ya sebetulnya peristiwanya cuma kecil tapi dibesar-besarkan, kemenangannya cuma sedikit tapi dibesar-besarkan seolah-olah kayaknya kemenangan itu hebat sekali gitu ya, seperti itu. Kemudian terdapat kebenaran faktual dan historis dari peristiwa yang berlangsung pada saat digubahnya syair. Kemudian ini Al-Ansab. Jadi Al-Ansab itu kalau dari bahasa Arab artinya silsilah. Kemudian Al-Ansab ini bentuk jamak dari kata nasab ya. Silsilah asal usul, jadi ketahuan keturunan siapa gitu. Tradisi Al-Ansab ini sangat dipelihara oleh orang Arab pra-Islam, selain juga Al-Ayyam, jadi ada dua macam yang mereka pelihara, Al-Ayyam dengan Al-Ansab tadi. Jadi sama tujuannya, untuk membanggakan diri dan kemurnian silsilah mereka gitu. Jadi betul-betul dipelihara gitu ya, kalau bisa menikah itu misalnya harus sama-sama sukunya atau harus sama-sama derajatnya gitu ya, tidak boleh misalnya dengan kan mereka ini saling membanggakan sukunya masing-masing, ada yang merasa suku A tidak setara dengan sukunya gitu ya. Jadi dijaga betul agar gadis-gadis dari suku itu misalnya harus menikah dengan suku tertentu gitu. Mungkin di Indonesia juga ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa suku yang masih menganggap bahwa kalau menikah dengan suku yang lain dianggap kurang selevel atau misalnya kurang berdarah biru gitu, kira-kira seperti itu. Nah di Arab pada masa pra-Islam ini juga lebih kental lagi dari itu gitu. Kemudian di dalam Al-Ansab ini ada tanda-tanda sejarah, tetapi tidak bisa dikatakan juga bahwa ini adalah ekspresi kesadaran bangsa Arab terhadap sejarah. Jadi ini anunya mereka aja gitu ya, kesenangan mereka aja gitu, bukan berarti mereka menulis syair-syair itu karena mereka sadar terhadap penulisan sejarah, enggak gitu. Tapi memang ya cita rasa mereka terhadap ini syair-syair saja gitu. Lalu ada 4 alasan yang mendasari penulisan Al-Ansab ini. Pada masa pra-Islam, perhatian terhadap silsilah ini belum mengambil tradisi tulis. Jadi mereka memang sudah ada tradisi Al-Ansab, tapi baru hafalan, ingatan gitu ya. Misalnya, kalau si Abdul dengan si Ahmad ini keturunannya kakeknya namanya si ini gitu. Jadi mereka hafal itu sampai ke bin-bin paling atasnya itu mereka hafal gitu. Tapi belum ditulis. Gitu, baru akhirnya ke arah sini baru ada penulisan-penulisan itu kan. Nah, pengetahuan tentang silsilah ini akan lenyap jika tidak ada yang menghafalnya. Kalau zaman dulu ya memang orang Arab ini kan hafalannya sangat bagus ya, bahkan kalau kita review lagi sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad itu kan waktu awal-awal turunnya Al-Quran juga kan belum ditulis kan, masih hafalan para sahabat gitu ya, jadi dihafal. Kemudian hadis-hadis juga dihafal gitu. Baru setelah zaman Khulafaur Rasyidin kan baru dikumpulkan ya tulisan-tulisan itu dalam bentuk mushaf Al-Quran gitu. Begitu pula hadisnya, karena saat itu sudah mulai banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang ketika melakukan ekspansi wilayah, dan dikhawatirkan kalau banyak sahabat yang gugur nanti hilang gitu ya. Nah, jadi apalagi sekarang pada masa itu kan sudah ekspansi wilayahnya itu sudah sangat luas, ya, sangat jauh gitu ya, negara-negara di beberapa benua, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa juga termasuk ya yang dikuasai oleh kekuasaan kekhalifahan Islam, sehingga ya itu tadi diperlukan untuk penulisan gitu. Jadi dikumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran tadi, hafalan-hafalan tadi, kemudian yang ada tulisan-tulisan yang terpencar-pencar itu juga dikumpulkan, sehingga itulah yang sampai kepada kita sampai saat ini gitu ya. Al-Quran itu murni. Nah, jadi ya itu orang Arab juga pra-Islam ini hafalannya sangat kuat gitu ya. Nah, kemudian akhirnya karena berbentuk lisan ya, tidak tertulis,
Terus bangsa Arab pra-Islam ini kan mereka percaya tahayul ya. Percaya tahayul, cerita-cerita yang mistis gitu ya, cerita-cerita yang tidak logis lah gitu. Akhirnya bercampur gitu hafalan tentang nasab dengan tahayul ini, campur aduk gitu. Nah, sehingga tradisi ini akhirnya tidak menyebar pada sejarah umum yang meliputi setiap kabilah karena memang saat itu mereka belum ada tanah air, masih terpencar-pencar per kabilah gitu. Kemudian tradisi Al-Ansab dan Al-Ayam ini secara substansi saling terkait ya satu sama lain, baik itu Al-Ansab maupun Al-Ayam ini sama gitu ya, saling berkaitan. Karena pembahasannya atau temanya itu sama ya, berkenaan dengan nasab-nasab kabilah gitu kan. Kemudian kebanggaan dan kehormatan terhadap kabilahnya ini tertuang dalam Al-Ayam dan Al-Ansab ini tergantung dari prestasi yang sudah dicapai gitu. Jadi kalau suku tersebut misalnya kepala sukunya berhasil mengembangkan wilayahnya gitu kan, atau berhasil menaklukkan daratan yang mempunyai padang rumput, punya oase yang punya sumber mata air gitu kan, nah itu dianggap satu prestasi. Terus akhirnya dituangkanlah dalam Al-Ayam maupun Al-Ansab ini. Nah itu jadi syair-syairnya itu dibuat untuk membanggakan kabilahnya, dibuat untuk mengagung-agungkan sukunya gitu kan. Meskipun kadang-kadang itu bukan pada masa mereka, tapi leluhurnya gitu ya, tapi selalu dibangga-banggakan gitu. Mereka nggak punya prestasi. Jadi ini jadi satu pelajaran buat kita, jadi sejarah buat kita, jangan terlalu membesar-besarkan orang tua atau membesar-besarkan leluhur kita gitu ya, karena kita hidup di zaman kita, sementara mereka hidup di zaman mereka gitu kan. Kesuksesan atau keberhasilan satu keturunan itu kalau lebih berhasil daripada leluhurnya. Misalnya nih, bapaknya seorang guru gitu kan, dia akan merasa berhasil kalau anaknya minimal sama atau bahkan lebih gitu. Kalau bapaknya guru, ya anaknya guru besar, jadi profesor misalnya gitu. Kalau ibunya sarjana, ya anaknya sarjana S1, ya anaknya S2. Berarti itu lebih berhasil dari pendahulunya gitu. Jadi tidak hanya kita, contoh nih ya, yang real aja deh. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang jet set ya, misalnya apakah anak pejabat atau sosialita atau apa gitu ya, itu kan orang tuanya pengusaha, misalnya taruhlah pengusaha ya, mereka hidup berkecukupan, semua fasilitas serba ada gitu, mau apa aja ada, uang jajan banyak gitu kan, belum masih sekolah aja sudah diberikan fasilitas kendaraan, udah ada mobil, udah ada motor, mobilnya juga mewah gitu kan, sudah diberi rumah gitu kan. Nah itu padahal itu adalah harta kekayaan orang tuanya. Tetapi yang namanya harta itu akan habis. Ketika misalnya orang tuanya sudah tidak menjabat, atau ketika orang tuanya satu ketika ada permasalahan ya, contoh nih dengan adanya pandemi ini banyak pengusaha yang istilahnya ngedrop gitu ya, yang bangkrut gitu ya karena PPKM sehingga tidak jalan usahanya. Nah itu tiba-tiba ketika misalnya si orang tua sudah tidak bisa memfasilitasi lagi, anaknya siap nggak dia menghadapi kehidupan yang akan dia jalani gitu. Biasa diberikan kemewahan, terus kan orang tua tidak selamanya ada. Orang tua kalau berdasarkan hitung-hitungan duniawi kan umurnya itu bisa jadi lebih dulu gitu ya. Mohon maaf, walaupun kadang-kadang juga yang muda juga bisa lebih dulu, tetapi kalau hitung-hitungan kasarnya kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak siap gitu. Biasa dengan fasilitas kemewahan, terus udah gitu orang tua tidak menjabat lagi, orang tua tidak jadi pengusaha lagi. Ketika kita sudah selesai, sudah dewasa, terus kita seperti apa gitu kan? Kalau harta yang diberikan itu lama-lama habis gitu. Tapi bagaimana kita bisa lebih baik daripada pendahulu kita, lebih baik daripada orang tua kita, itu baru namanya prestasi gitu. Jadi tidak seperti ini nih. Jadi kalau kembali ke Al-Ayam dengan Al-Ansab ini, mereka hanya membanggakan leluhurnya, membanggakan sukunya, kabilahnya, tetapi merekanya sendiri belum tentu gitu. Ini sama kalau kalian belajar sejarah Islam ya pada masa kekhalifahan, misalnya pada masa Umayyah, masa Abbasiyah,
terus dilanjutkan ada 3 kerajaan besar, ada Turki Utsmani, ada Safawi di Persia, ada kerajaan Mughal di India. Itu rata-rata kemunduran mereka itu karena ketidakcakapan. Kan bentuknya itu monarki ya, monarki itu turun-temurun, kerajaan. Jadi karena waktu rajanya berkuasa, si anaknya ini tidak dipersiapkan dengan baik, akhirnya mereka ya biasa hidup enak lah di istana gitu ya, semua fasilitas ada. Terus dia juga tidak mau belajar atau tidak mau ya tidak mau seperti bapaknya gitu. Jadi ketika saatnya dia dikasih tampuk kekuasaan, bapaknya lengser jadi khalifah, terus dia jadi pengganti khalifah. Jadi dia tidak punya skill. Di samping tadi wilayah yang dikuasai itu sudah sangat luas ya, ada ekspansi yang sangat luas, tapi kepemimpinannya tidak cakap. Akhirnya ada pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri, dan juga ada serangan-serangan dari luar negeri, ya akhirnya mereka bubar. Jadi runtuh kekhalifahannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita belajar sejarah, maka kita ambil mana yang nilai-nilai positifnya kita teruskan, kalau yang tidak baiknya ya jangan kita teruskan. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya alhamdulillah kita harus bersyukur ya. Misalnya orang tua kalian ekonominya bagus sehingga bisa memberikan kalian pendidikan yang tinggi gitu. Itu harus disyukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya belajar dengan rajin, kemudian jangan berleha-leha. Kalau lagi kuliah ya kuliah, jangan sambil main game gitu kan. Karena kalau di Zoom kayak gini kan saya nggak berhadapan langsung dengan kalian, jadi saya nggak bisa ngelihat misalnya kalian apakah sambil buka aplikasi lain atau tidak gitu ya. Tapi salah satu bentuk syukur kita, tanggung jawab kita karena orang tua berhasil dalam ekonominya sehingga bisa menyekolahkan kalian sampai jenjang perguruan tinggi, belajar dengan rajin gitu, karena ilmu yang didapat itu nanti akan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian sambil main yang lain, sambil buka aplikasi yang lain, gimana mau nyerap ilmunya gitu. Terus ini beberapa contoh kitab Al-Ansab. Misalnya kitab Jamharatun Nasab karangan Muhammad bin Sa'ib Al-Kalabi, lalu ada kitab Nasabun Quraisy, ini karangan Mus'ab bin Zubair. Kemudian ada kitab Jamharatu Ansab Al-Arab karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, jadi perhatian orang-orang Arab terhadap nasab ini semakin berlanjut ya. Padahal ada juga hadis kan, hadis riwayat Muslim yang menyatakan melarang umatnya untuk membangga-banggakan kabilahnya. Nah, ini ada dalam hadis. Bahasan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diserap dengan baik, menjadi ibroh bagi kita. Jadi ketika kita belajar sejarah, mana yang baik kita teruskan, kita lanjutkan, mana yang tidak baik itu menjadi contoh bagi kita sehingga tidak terulang lagi.